Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MG Ban Velg 4x4. Nah, jadi karena banyaknya permintaan, akhirnya kita bikinin konten deh. Kontennya apa? Jadi kan banyak nih pertanyaan yang masuk. Coba dong bikinin video yang tentang isinya pilihan-pilihan velg untuk Innova, Expander, BRV, HRV dan bla bla blanya yang model-model off-road nih gitu. Yang model-model Alto lah kalau kita bilang, bukan bener-bener off-road. Jadi Alto tuh all light terrain off-road gitu ya. Jadi ya tampang-tampang off-road sedikit lah, kasih ban AT gitu loh. Coba dong pilihan velgnya mana. Nah, jadi karena banyak permintaan seperti itu, nah sekarang kita bikinin gitu ya. Jadi untuk zaman ini, zaman sekarang ya, karena kan lagi musim Covid nih, orang-orang jadi agak-agak mengurangi ke mall dan lebih banyak cari nature gitu ya. Jadi kadang ada yang naik gunung, ke kebun, ke segala macam ya. Jadi cari udara terbuka dan kadang-kadang mereka butuh tampilan off-road ya. Bahasanya bukan tampilan juga sih, fungsi off-road ringan gitu. Jadi ya sebenarnya kalau untuk off-road ringan kayak kelasnya Innova, Expander, CR-V, X-Trail ya itu masih bisa guys. Jadi ya nggak perlu terlalu ditakutkan gitu ya. Jangan terlalu lumpur lah. Kalau untuk kelas-kelasnya masih tanah-tanah kering atau tanah atau batu-batu, nggak apa-apa, pakai 4x2 juga nggak masalah. Cuma memang mungkin ya kita harus sedikit kondisikan mengenai ban velgnya. Jadi kita coba cari ban-ban AT. Kalau sekalian mau ganti velgnya biar kelihatan seperti off-road dikit ya, Alto begitu ya bisa juga. Nah, jadi kebetulan karena belakangan banyak peminat, jadi kita juga mulai masukin sedikit pilihan-pilihan velgnya gitu. Nah, jadi keempat ini adalah merupakan velg dari Black Rhino ya. Jadi kenapa Black Rhino ya? Karena yang bisa ada model-modelnya ya di ring 17, 5114. Oh, sorry guys. Ya mereka ini gitu di Black Rhino, dan kebetulan kita pas mau order ada barangnya yang sudah kita pesan gitu. Jadi kebetulan ada model nih. Ya ada beberapa model yang memang sudah ada sekitar beberapa bulan, cuma memang ada yang baru juga. Gitu. Yang baru tuh apa? Arsenal. Jadi ini benar-benar model off-road nih. Nah, ini ada 3 model lainnya. Ada Black Rhino Arsenal yang benar-benar modelnya off-road sekali. Itu yang pertama, Black Rhino Arsenal. Yang kedua itu ini Black Rhino Rumble. Black Rhino Rumble tuh ada 2 warna guys. Jadi satu gunmetal, jadi agak, oh sorry ini matte black ya. Sebenarnya gun black cuma agak hitam ya ini ya. Abu-abunya gelap sekali, hampir seperti hitam. Nah yang ini bronze, sama-sama Black Rhino Rumble juga. Dan ini yang terakhir Sandstrom ya, yang warnanya candy red gitu ya. Ini warna merah gitu ya. Kalau yang warna hitam sih kita juga ada, tapi itu masalahnya di ring 18. Cuma kalau ring 18 ban AT-nya agak susah ya. Jadi ya sudah kita nggak bikinin videonya, kita bikinin yang 17 aja dan ada pilihan AT-nya gitu ya guys. Jadi seperti ini ya. Karena ada 4 model yang benar-benar tampangnya seperti off-road tuh seperti ini. Black Rhino Arsenal, ini Black Rhino Rumble, ini Black Rhino yang rotary forge ya, flow forming dari Black Rhino. Jadi harganya ya sedikit lebih mahal sih, cuma ya lah modelnya keren, warnanya keren, why not gitu kita bisa bilang ya. Oke, jadi kita mau lihat satu persatu dulu ya. Untuk Black Rhino ini kita mau lihat yang Arsenal nih. Jarang-jarang nih yang model-model off-road gini bikin yang 51143. Ini kan bahasanya bener-bener full off-road nih. Backshotnya mantap. Nah ini backshotnya guys, boleh dilihat 5 atau 6 hole di 2700 lbs. Wah ini bahasanya kita bilang strong sekali ya. Oke. Berapa tadi? 2700 kan saya nggak salah dia. Oh iya betul, 2700. Oke, kita lanjut untuk Black Rhino Rumble ini.
gun blacknya hampir seperti hitam ya. Hmm. Oh ini ya. Dia 1650 lbs nih. Ya, atau 750 kg. Enteng ya. Ya karena velgnya juga enteng, jadi ini. Yang ini juga harusnya sama. Tuh ya, 1650 lbs atau 750 kg. Oke. Nah, kalau yang Sandstrom ini gitu guys, yang ini ya. 2450 lbs atau kilogramnya di bawah 1112 kg. Oke ya, jadi begini, kalau seperti yang tadi kita sudah lihat, kalau untuk yang paling kuat ya di sini 2700 lbs itu kuat tuh guys. Itu berarti kisaran 1000 hampir 1300 kg ya, 1300 kg. Ini 750 kg dua-duanya, atau di tadi 1650 lbs ini juga lebih kuat tuh. Ini tadi di 2000 berapa ya? 2450 ya tadi ya. Iya, 2450 lbs ya. Oke, jadi kalau untuk yang paling kuat nomor 1 adalah di sini Black Rhino Arsenal. Yang kedua adalah Sandstrom yang Rotary Forge. Yang paling enteng adalah yang ini, Black Rhino Rumble. Oke. Nah, kalau seperti ini pilihannya jadi seperti mau pilih yang mana. Jadi ya kita tinggal pilih. Sebenarnya bahasanya kalau kita bisa bilang seperti ini ya guys. 750 kg atau 1650 lbs itu merupakan velg yang sudah lebih kuat daripada velg-velg replika. Jadi nggak usah takut gitu. Jadi kalau pakai velg ini ya ini bahasanya udah velg yang di atas rata-rata. Cuma memang kalau kegunaan heavy duty lebih baik yang Arsenal atau yang Sandstrom karena maksudnya lebih tinggi gitu ya tentunya. Kalau mau cari yang lebih kebanyak kegunaannya di aspal, mau model-model off-road dan lebih enteng ya tentu pakainya yang ini. Seperti itu. Jadi ya semua itu kan kita kondisikan bagaimana sesuai dengan penggunaannya supaya semuanya itu puas gitu ya. Jadi saat kalian user beli pakai puas, dan kita sebagai seller juga bahasanya gimana ya, nggak kebanyakan dikomplain guys, karena ya kita juga kalau dikomplain terus ya kita juga males. Makanya kita suka tanya, gali dulu maunya seperti apa, baru nanti kita sesuaikan produk yang kita tawarkan gitu ya. Oke, nah kalau untuk maksud kita kan sudah lihat nih guys. Nah sekarang kita mau lihat untuk beratnya ya. Coba kita dibantu sama pasukan kita. Kita mau lihat yang Black Rhino Arsenal terlebih dahulu nih beratnya. Wah ini sih sulit kelihatan punya guys, udahlah percaya aja ya sama kita. 14,6 kg, oke. Udah diangkat boleh. Di kalau Black Rhino Arsenal ini di 14,6 kg, oke. Harusnya Black Rhino Rumble ini pasti lebih enteng. ,7 sekian ya, oke. Boleh di shoot. Lanjut lagi yang bronze. Sama ya, 9,6, beda-beda sedikit doang. Dan yang Rotary Forge flow forming. ,4 kg ya. Oke, sip, boleh diangkat. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa yang paling berat ya tentu ini, yang paling berat biasanya paling kuat, kira-kira gitu guys. Paling kuat ini dan paling berat. Ini kedua paling kuat dan kedua paling berat. Nah, yang paling enteng ini. Ya, jadi ini yang paling enteng dan tentunya maksudnya juga paling rendah. Gitu. Oke, jadi ya bahasanya kalau kita bisa simpulkan begini, kebanyakan velg itu yang casting kalau dia lebih kuat
cenderung lebih berat. Oke? Dengar, tangkap ya. Kalau dia lebih kuat, dia cenderung lebih berat gitu. Kalau dia lebih enteng, cenderung dia lebih lemah. Kasarnya, bahasa kasarnya seperti itu guys. Oke? Nah, jadi kembali lagi kepada pertanyaan yang akan mungkin ditanyakan lagi kan. Jadi kita sudah lihat max load, kita sudah lihat beratnya, dan oh iya sorry, speknya lupa. Nah, jadi untuk Black Rhino Arsenal ini kan semuanya sama nih, ring 17 nih ya. Lubangnya 5 sama 5114,3. Cuma perbedaannya adalah di lebarnya. Kayaknya lebarnya semua sama nih guys. Oke. Kalau untuk lebar juga sama semua ya guys ya. Jadi lebarnya di 8 inch semua. Ini semuanya sama 8 inch. Perbedaannya hanya di offset ya. Offsetnya cuma ini saja yang berbeda. Black Rhino Arsenal. Jadi ini lebarnya 8, ET-nya 30 ya. Ini lebar 8, ET-nya 35, lebar 8, ET 35, yang ini juga sama, lebar 8, ET 35 ya. Jadi sebenarnya hampir semuanya sama persis dari lebar sama ET. Lebarnya sama persis, ET-nya 3 ini sama, cuma satu yang berbeda. Ya, ini 30, yang lain 35. Ya, cuman bedanya berapa ya? Bedanya 5 mili. ET itu dalam satuan milimeter guys. Jadi 30 sama 35 bedanya 5 mili. Jadi velg ini 5 mili lebih keluar daripada 3 velg ini gitu. Oke, nah setelah kita sudah melihat semuanya, nah pertanyaan mungkin timbul nih ya. Kalau gitu gue pakai yang mana, cocok yang mana? Nah itu kita akan kembalikan kepada kalian. Kalau kalian lebih banyak pakai untuk heavy duty, jalanannya rusak, sering dipakai agak naik gunung, jalanannya pecah-pecah berbatu, lebih baik kalian ambil yang maksudnya lebih tinggi di dua ini. Ya, cuma kalau kalian mau yang enggak lah, gue pakai di dalam kota doang, nggak kemana-mana, cuma membuat tampilan aja semi off-road ya, lebih baik cocok pakai yang ini. Kenapa? Karena velgnya lebih enteng. Kalau velg lebih enteng, cenderung akselerasi akan lebih enak ya. Jadi saat kalian ngebut tuh rasanya lebih nikmat, bahasanya begitu. Kalau pakai maksudnya besar, bahasanya akselerasi kalian akan sedikit lebih terganggu, lebih terhambat gitu. Jadi semua itu ada plus, ada min. Oke? Jadi kita cuma pilih yang paling cocok sama kita yang mana. Ya, jadi kita maksimalkan plusnya, minimalkan minusnya. Jadi jangan salah pilih. Ya, itu satu hal yang sangat penting. Nah, kalau untuk ukuran bannya apa? Nah, jadi contoh nih, sekedar cerita saja. Kalau untuk kelasnya Innova Ribbon, pakai 225, 65, 17 bisa. Nah, itu bannya emang ada apa sih ukuran segitu? Ada di Yokohama G015 dan ada juga di Maxxis Rush R 811. Nah, kalau untuk CR-V atau untuk X-Trail, nah mereka bisa pakai 225, 70, 17. Ada di mana? Maxxis AT980 gitu. Nah, kalau untuk kayak kelasnya BRV, Expander, itu pakai ban apa? Nah, itu bisa pakai 225, 10, 17. Ya, itu cuma G015. Itu ya agak kurangnya. Bisa juga cuma di situ doang, cuma di Yokohama G015 gitu. Jadi prinsipnya kalau kenapa kita bikin video ini yang ring 17, karena ada pilihan ban AT-nya. Kenapa 18 saya nggak bikinin untuk Innova gitu? Karena velgnya sedikit, bannya nggak ada, jadi susah. Yang bisa masuk buat Innova ring 18 ban AT apa? Mohon maaf, saya nggak ada gitu. Buat CR-V apa? CR-V agak sulit juga, nggak ada gitu, kecuali mau dipaksa dipotong-potong segala macam. Cuma kan nggak banyak yang mau, makanya saya pilih bikin video yang aman saja. Pilihan ban AT-nya ada, bisa dan tidak mengganggu. Bahasanya kita bilang plug and play gitu. Oke, ya sudah gitu aja guys. Kalau memang ada pertanyaan langsung aja komen di channel YouTube kita, boleh kontak sales kita atau lihat post kita di Instagram kalau untuk harian. Jangan lupa dikasih jempol, di-subscribe buat channel YouTube kita, dan jangan lupa paling penting belanja tentunya di MG Ban Pelek 4x4 guys. Oke? See you next time. Bye bye.